إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW membiarkan mereka di atas agama mereka. Nabi tidak memaksa mereka untuk masuk dalam Islam. Nabi mendakwai akan tapi Nabi tidak memaksa mereka untuk masuk dalam Islam. Jadi pertanyaan, kenapa orang Yahudi tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang diletakkan oleh Nabi SAW? Para orang menjelaskan karena orang-orang Yahudi mereka yang memikirkan kemaslahatan mereka dan mereka memiliki sifat-sifat yang membuat mereka harus tunduk tatkala itu. Di antara sifat-sifat mereka, mereka adalah pengecut, penakut. Mereka ingin hidup selama-lamanya. Yawaddu ahaduhum, di mana ayatnya? Lau yu'ammaru alfa sanatin. Ayat dalam surat Al-Baqarah ya. Artinya mereka berkehendak kalau seandainya mereka memiliki umur 1000 tahun. Mereka ingin hidup lama-lama. Padahal ini bertentangan dengan keyakinan mereka. Ini menunjukkan orang Yahudi sampai sekarang mereka meyakini bahwasanya mereka adalah umat terpilih, Sya'bullahil Mukhtar, umat yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyangka bahwasanya surga itu hanya milik mereka. Persangkaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka, bahwasanya yang lain masuk neraka, cuma mereka saja yang masuk surga. Oleh karenanya Rasulullah SAW bantah perkataan mereka dengan ayat yang Allah turunkan, Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, kalau ternyata surga itu hanyalah milik kalian, yang lain enggak, kalau itu mati saja. Kalau kalian tahu kalian masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Mereka meyakini mereka pasti masuk surga. Kita umat Islam tidak, kita memang tahu orang Islam masuk surga, tapi siapa yang tahu? Mungkin mampir ke neraka dahulu. Tidak ada di antara kita yang meyakini bahwa kita pasti masuk surga. Orang Yahudi enggak, pasti masuk apa? Surga. Maka Allah turunkan ayat, kalau kalian merasa pasti masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Ya udah mati aja. Dan mereka tidak pernah minta untuk mati, takut. Mereka takut, mereka ingin hidup selama-lamanya di atas muka bumi. Dan mereka tahu kehidupan mereka, surga mereka adalah di bumi, bukan di akhirat. Bagi ini adalah kontradiksi orang-orang Yahudi. Mereka sangat penakut, ingin hidup 1000 tahun. Kemudian kalau mereka berperang, maka mereka sangat pengecut. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka lebih takut kepada kalian daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsibuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan memerangi kalian seluruhnya kecuali dalam benteng, yang tempat yang terbentengi, kampung yang terbentengi, atau di balik tembok. Mereka takut berhadapan-hadapan, takut. Mereka mungkin di balik tank, di balik mereka takut. Orang jadi demikian, ketakutan. Karena kalau mereka mati langsung masuk neraka jahanam. Para hadirin yang mati oleh Subhanahu wa taala, karena sifat pengecut mereka, di lain itu juga mereka saling bermusuhan. Ba'suhum bainahum syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, permusuhan di antara mereka keras. Oleh karenanya Bani Nadir, Bani Qainuqa, yang satu mereka bersekutu dengan suku Aus, yang satu bersekutu dengan suku Khazraj. Ya, mereka sering berkelahi juga, bertikai di antara mereka. Ini semua membuat mereka akhirnya harus tunduk kepada aturan Nabi Muhammad SAW demi kemaslahatan mereka. Karena mereka takut dan mereka ingin mendapatkan kemaslahatan. Para hadirin yang mati oleh Subhanahu wa taala, inilah akhirnya terjadi wathiqah, yaitu perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yahudi, yang akhirnya mereka nanti mengkhianati perjanjian ini semua. Mereka berkhianat, mereka musuh kaum muslimin, mereka membantu orang-orang musyrikin. Sebagaimana akan datang penjelasannya dalam kajian-kajian berikutnya.